Cek. Cik, Mike. Apa itu? Oh ini, cincin biasa. Oke. Saya kira baca-baca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, halo semuanya. Ya, seperti janji kita. Ini sudah lewat seminggu ternyata. Oh iya, lewat seminggu. Sibuk. Karena Ya. hektik ya. Nah, Hektik hektik. asli. Kita hektik. Asli. Dia acting. Pura-pura hektik. Oke. Nah, kita kembali ke hadap-hadapan spesial bersama Brandon karena kita akan terus ada setiap minggu. Yeah. Ya. Oke. Ini kalau Nejat bilang ini. Iya. Tangan kuman. Tangan guman. Banyak cincinnya. Oke. Tahun lalu, minggu lalu kita berbicara tentang statement beberapa portal berita nasional ya yang menyudutkan tanda kutip ya. Mudah-mudahan teman-teman dari pelaku atau siapapun yang di Makassar bisa mengcounter isu-isu itu dengan tindakan yang nyata dan positif. Oke. Nah, kali ini isu yang kita mau ceritakan atau kita mau berbincang saya dan Brandon adalah masalah rilis-merilis. Nah, iya. Nah, apalagi pandemi itu, Kak. Apa yang kau bisa ceritakan sama saya dulu? Oh iya, ini dari kan biasa kalau kebiasaan gue sebelum tidur itu buka beberapa portal berita yang saya suka. Salah satunya itu ada Loudwire. Nah, itu dia kalau misalnya malam itu kan waktu pagi di negaranya. Terus itu dia angkat statementnya seorang vokalis, lupa bandnya siapa, nanti saya cari. Itu dia bilang, percuma kau ngaku kau band metal. Ya, band metal ya. Percuma kau ngaku kau band metal, aliranmu metal, tapi kau tidak berani merilis di tengah pandemi. Tidak berani merilis di tengah pandemi. Yeah. Nah, tadi yang saya tanyakan ke Brandon, yang itu spesifik ke lagu, album atau EP? Apapun. Nah, itu dijawab oleh beberapa musisi senior. Iya. Seperti Corey Taylor merilis buku. Slipknot merilis buku. Yeah. Buku atau kalau Slipknot ada whisky-nya. Whisky, oke. Slipknot whisky. Corey juga rilis buku. Oke, dan ada re-release dari Megadeth juga. Iya kan? Akhirnya merilis lagi. Dan Dave Ellefson juga merilis ulang bukunya. Wah, yang gitu kita punya kan? Iya, saya punya itu. Tahun berapa kita? Lama sekali, waktu saya masih di Anta Beranta. Nah, apa lagi? Kira-kira? Terus banyak sih kayak Motorhead itu merilis Lilin. Tapi aromanya Lemmy Kilmister almarhum. Aroma Lemmy Kilmister. Yang pertanyaan saya adalah siapa yang bisa merasakan bahwa itu betul aromanya si Lemmy? Itu istrinya. Itu dari gitarisnya sama Mickey D, terus sama semua manajemennya Motorhead yang pernah dan yang sampai hari terakhirnya Lemmy Kilmister. Itu dibawa ke ahli bisa dibilang kayak kimia, pembawaan. Dan mereka bercerita aromanya Lemmy seperti apa. Itu aroma di panggung kan pasti keringat itu. Aroma kayak bau rokoknya, bau alkoholnya. Mungkin kalau bisa dibilang Lemmy itu sebenarnya selain rockstar, dia itu juga bersih ya mungkin ya. Maksudnya pembersih lah istilahnya. Oh iya, sampai dirilis lilinnya. Iya. Itu asal bau khasnya. Bau khasnya dia. Kalau kita berpikir masalah bau khas, artinya bau yang dikeluarkan oleh badan kita. Iya. Nggak mungkin bau sakul. Sakul dibikinkan lilin. Bikin lilin aroma sakul gitu. Luar biasa. Mantapnya itu. Apalagi kira-kira? Kalau ini yang gokil juga, Cradle of Filth. Itu band black metal, tapi dia rilisnya teh, namanya Profanati. Saya ingat album keduanya Death Squad, Profanatic. Itu karena ngefans sama bisa jadi Cradle of Filth, lihat Death Squad-nya Profanatic. Terus itu kalau ada yang kasih saya mau coba itu. Kalau saya penggemar teh sekali kan. Tanpa gula kalau saya minum teh. Teh. Itu pekat ya. Iya, nggak apa-apa pekat. Asal teh kita sikat, saya sikat gitu loh. Ya. Apalagi ada yang sempat dirilis ya? Kalau yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh itu sempat ada kayak action figure juga. Banyak itu band-band rilis action figure. Yang jelas banyak rilisan dari band internasional. Iya, tapi tidak lagu. Bukan lagu, bukan bentuk. Bukan lagu EP, ternyata. bukan single, bukan album. Dan itu pasti laku menurut saya. Iya. Karena di masa pandemi, kolektor itu malah berlomba-lomba
untuk mencari barang-barang tertentu. Itu kalau di nasional sendiri, nasional Dead Squad itu rilis sepatu. Saya sempat DM Brandon itu berapa harganya nih, bagus sekali nih. Itu sudah rilis sebentar malam ini. Sebentar malam. Setengah 9, 495. Saya menunggu kabar dari Brandon, saya bisa beli di mana. Apalagi yang kalau nasional yang terbelah baru Dead Squad sih. Baru itu ya. Tapi sebenarnya pasti ada band-band yang nasional yang Hellcrash rilis Helm. Oke, Helm. Iya, saya pernah apa gitu ya. Saya juga lupa. Kalau nggak Helm dia, kalau Buff biasa nih. Kalau Buff biasa gitu. Coil banyak. Tapi yang baru-baru ini adalah Hellcrash. Okay. Setelah Dead Squad dan Seringai juga. Apalagi di zaman pandemi ya. Iya. Belum ada band metal Indonesia yang saya tahu merilis parfum atau apa, biasanya itu band-band atau musisi kontemporer atau populer ya, kayak tapi gitarisnya ini Burger Kill Agung. Agung. Dia punya usaha parfum. Iya. Bukannya Agung juga main di Kudeta kan ya? Iya, isi kemarin. Salut Kudeta. Temannya Cakra. Iya, Cakra Andalan Cu. Apa lagi? Itu sih, kalau misalnya band sendiri rilis parfum itu kayak belum sebuah band itu yang kayak musisi pop banyak ya. Oh ya? Ya ada lah pasti. Apalagi internasional. Kalau di Indonesia yang saya tahu itu siapa ya? Lupa juga gitu karena tidak notice sayanya karena mungkin tidak ke situ. Saya baru ngeh ternyata memang banyak apalagi di luar personal band atau band metal yang band-band berbaju hitam itu yang merilis something di masa pandemi. Nah, selain lagu. Nah, kalau band Makassar ada tidak yang merilis sesuatu? Kalau band Makassar masih sebatas single. Dan itu bisa dibilang angin segar ya. Ya. Kemarin Unremains itu singlenya. 2 lagu kalau nggak salah itu ya. Iya, 2 lagu di sudah rilis. Unremains dengan label barunya. Terus label baru atau kerjasama? Lagu baru untuk albumnya. Iya. Tapi dengan label barunya dia atau kerjasama untuk rilis? Kerjasama kalau nggak salah dengan sebuah label dari Jakarta gitu. Ya? Iya. Siapa gitu? Aincard Records. Iya. Oke, pernah diposting milisi.id juga ya masalah itu. Nah, kalau yang lain band-band metal, band rock. Kalau yang saya notice ini yang lagi sering saya dengar ini BC Rose. BC Rose mau bikin apa? Ini BC Rose dia kemarin rilis Dunia sama lagu Reklamasi. Itu menurutku lagi catchy. Nah, saya juga kemarin sempat ketemu satu musisi, sebenarnya dia desainer. Desainer ya menurutku sih papan atas lah di Makassar. Dia seorang desainer yang luar biasa. Karena kebetulan dia yang desain undangan nikahan itu dia gambar tangan, itu luar biasa itu. Luar biasa. Kemarin minggu lalu saya sempat ketemu dia, saya ngobrol-ngobrol. Dia punya project musik berdua gitu kan, ya lagunya folk gitulah. Tapi kalau saya tanya dia, ini lagumu folk atau apa, dia cuma bilang, abang saya tidak bicara masalah itu. Gitu. Dia sok sebenarnya, dia sombong sebenarnya ini. Tapi menurutku dia menyombongkan dirinya yang mana dia itu ahlinya memang. Dia paham. Nah, apalagi desainnya, dia itu cum laude. Dia desainnya. Terus minggu lalu saya ketemu, saya tanya, bagaimana Ji ini rencanamu? Karena dia sering share ke saya singlenya. Saya bilang sebenarnya dari sisi dia nyanyi sebenarnya tidak jadi bilang gitu. Cuman saya suka karena pas. Jadi kalau vokal tidak terlalu bagus, sebenarnya tanda kutip tidak terlalu bagus. Tapi kalau aransemennya dan dia menyanyikannya juga bagus, saya rasa itu kan pas di telinga. Gitu. Berarti vokalnya dalam tanda kutip yang tidak terlalu menunjang, tapi di cover sama instrumennya. Iya. Dan dia sejak tahun lalu kasih lihat, Kak, Bang, saya mau rilis ini covernya CD, tapi saya mau rilis CD, katanya. Saya mau bikin box set, asik. Isinya apa? Dia bilang, tenang Ki, harganya ini di atas 1 juta. Terus dengan yakinnya dia bilang, saya cuma mau bikin 250 keping saja, box set saya harganya 1,5, dan dia bilang, saya tidak sombong, sudah ada 100 yang mau beli. Siapa itu? Saya bilang, apakah dia penggemar musikmu atau temanmu atau sesamamu desainer atau apa nih? Dia bilang, intinya karyaku laku. Tapi ini Bang,
tidak akan kembali modal Kak gitu. Tapi saya mau merilis. Jadi saya tantanganku ke dia adalah rilis Moko dulu. Ya kan? Rilis saja dulu. Rilis dulu, itu rilis penting aja. Ya. Itu penting, rilis dulu. Rilis saja dulu. Apapun itu sebenarnya. Apapun itu sebenarnya. Jadi kalau, wah bagus ini band. Hebat gitu tahu ya. Tapi kalau tidak rilis juga sama aja. Nol. Ini kita bicara hukum rimbanya industri musik. Iya. Jadi bukan karena saya yang bilang, bukan karena nanti orang bilang saya talekang gitu. Nah, ya padahal kan? Kalau industri siapa yang bertahan, itu memang siapa yang rajin mencari pasarnya dan mencari telinga-telinga baru. Ya, caranya mencari itu adalah merilis lagu. Iya. Karena lagu akan mencari pendengarnya sendiri gitu. Sampai sembari itu juga mengekspan pendengarnya, meluaskan target pendengarnya. Target pendengar. Nah, Brandon ini punya beberapa band. Rencananya apa? Kalau rencana rekaman dulu sih. Rekaman dulu. Oke. Habis itu nanti baru dipikirkan bagaimana melebarkan sayapnya ini lagu-lagu. Ya. By the way, burger bagaimana? Aman. Dia merilis burger. Ya. Nah, teman-temanku teman-teman Makassar kalau ada info rilis Santa, apapun itu bentuknya, mau rilis gantungan kunci kayak apa, apapun itu memang harus diapresiasi. Kayak ini ada band punk, First Fast from Fail, F4. Dia dari rilisannya itu anak Makassar. Dia tuh rilisannya ini. Saya beli. Peniti. Oke. Itu saya dapat waktu record store day tahun berapa ya? 2017, 16. Itu di Gedung Kesenian. Terus dia rilisnya ini sepaket sama flash disk. Tapi sayang flash disknya hilang. Tapi sih coba bertahan ini penitinya. First Fast from Fail. Tapi pasti banyak lah teman-teman itu pasti banyak merencanakan sesuatu. Dengan merilis peniti kayak pakai namanya mau cotton buds sekalian. Ya, itu adalah salah satu cara menurut saya untuk teman-teman band itu bukan hanya mencoba meluaskan bisnisnya tanda kutipnya, tapi melakukan hal-hal baru yang mana membuka kemungkinan yang baru. Itu dia masalahnya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang kalau kita anak band makin saja, iya memang betul, tapi harus coba yang lain, membuka kesempatan yang lain. Tapi jangan lupa memang tugas utamanya adalah jadi musisi, merilis lagu, merilis dan selain merilis juga berjejaring itu penting. Nah, beberapa teman band, ada musisi senior yang ini buka lagi beberapa studio musik. Mudah-mudahan semoga survive. Ya, mudah-mudahan menjadi usaha yang bisa menunjang kelangsungan skenanya kita di Makassar. Walaupun sekarang bilang di masa pandemi, tapi tetap tunggu orang ada yang rekaman full album, ada yang merilis bahkan sepatu, helm. Itu artinya yang kayak kalau terdampak banget. Cuma yang kayak kalau untuk industri musik ini akan terus menemukan caranya sendiri untuk tetap menggeliat. Jadi kalau ada yang bilang industri musik lagi mati suri, saya tidak setuju sebenarnya, karena industri musik itu bukan barang, bukan ini. Kalau saya melihat itu kebiasaan kita. Itu habit. Habitnya kita. Kalau habitnya kita baik, kebiasaannya kita baik, tindakan tak baik, skenanya dan industrinya akan menjadi lebih baik. Itu dia. Jadi kita tunggu teman-teman informasinya. Kita nanti ketemu lagi di hadap-hadapan spesial seminggu sekali. Ya. Dan ini kita di Studio Cekrek. Kalau mau foto-foto studio atau ada yang mau menikah. Iya, bisa di sini foto pre-wed, foto wisuda tadi juga ada. Foto wisuda. Kita ketemu lagi di seri ketiga nanti. Seri ketiganya ya. Minggu depan. Sampai jumpa.